Amerika Serikat berulang kali mengklaim sepakat berdamai dengan Iran. Media Amerika Serikat CNN menyebut bahwa klaim tersebut sudah dilontarkan sebanyak 39 kali. Di tengah proses negosiasi damai AS dan Iran yang tak kunjung mencapai kesepakatan, Amerika Serikat berulang kali mengklaim sepakat berdamai dengan Iran. Bahkan media AS sendiri yakni CNN menyebut bahwa AS sudah 39 kali mengklaim perdamaian tersebut. CNN menampilkan sejumlah momen ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan dengan Iran. We have major points of agreement. They want to make a deal. And we are very willing to make a deal. Well, I think we're going to end it. I can't tell you for sure when they want to make a deal so badly. You have no idea how badly they want to make a deal. They want to make a deal so badly. I do see a deal in Iran. We were very close to a deal. I think it's close to over. Yeah, I view it as very close to over. It's looking very good that we're going to make a deal with Iran, and it's going to be a good deal. This process should go very quickly. We're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. We think we're close to a deal, and that's okay. We're in the final throes of what will be a very, very good deal. Today makes 39 times that he has said something like that. Padahal pemerintah Iran secara resmi menegaskan bahwa Iran sama sekali belum mengambil keputusan final mengenai kesepakatan dengan Amerika Serikat. Jubir Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menyatakan bahwa proses damai masih jauh dari kata selesai. Meski begitu, media Bloomberg menyebut bahwa kesepakatan AS dan Iran dapat ditandatangani di Jenewa, Swiss. Kesepakatan berpotensi besar berlangsung di Jenewa paling cepat hari Minggu ini. Teks draft perjanjian dilaporkan berisi sejumlah ketentuan termasuk jangka waktu untuk membuka kembali Selat Hormuz dan pelepasan aset Iran yang dibekukan. Melihat dinamika proses negosiasi damai AS dan Iran, apakah kesepakatan damai betul-betul akan segera terwujud? Ya, dan untuk membahasnya lebih jauh, kami terhubung dengan analis senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Fauzia Cempaka Timur. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Cempaka. Waalaikumsalam Mas Juno, selamat malam Mas Juno. Terima kasih Mbak Cempaka. Kita bicara deal ini ya. Kalau kita tahu Royal News English, media Jordania mengutip Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif beberapa waktu lalu nih Mbak Cempaka menyatakan bahwa kesepakatan damai Iran Amerika akan ada dalam waktu dekat, bahkan disebutkan 24 jam ke depan. Anda melihatnya hal ini bakal terjadi atau masih mustahil? Saya melihat memang ada dua statement yang sama begitu ya, tadi disampaikan oleh Shehbaz Sharif. Di sisi lain juga beberapa waktu yang lalu dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat sendiri juga menyatakan bahwa saat ini negosiasi di angka 85 sampai 95% begitu. Dalam konteks ini masih ada poin memang terkait dengan detail yang sangat penting terkait dengan nuklir dan juga manajemen terkait dengan Hormuz yang tentu saja sangat bicara tentang detail Mas Juno. Jadi sebenarnya ketika kita bilang apakah ini sudah hampir menuju damai, memang posisinya sangat dekat begitu ya jika dibandingkan misalnya dengan tanggal 8 April lalu ketika pertemuan pertama di Islamabad. Tapi memang 5% ini justru saat ini yang memang konteksnya sedang dibicarakan dalam konteks back channel melalui teks yang disampaikan juga oleh pihak Iran maupun pihak Amerika Serikat sedang didiskusikan dan digodok Mas Juno. Oke, ini dua item yang Anda sebutkan tadi, nuklir dan Selat Hormuz, jadi dua hal yang ya masih saling tarik ulur seperti itu Mbak Cempaka. Anda melihat kira-kira titik tengahnya di mana nih untuk Iran dan Amerika sepakat terhadap dua hal ini, nuklir dan Selat Hormuz? Ada dua pendekatan yang tentu kita bisa lihat. Pertama terkait dengan Selat Hormuz, memang yang diinginkan oleh Amerika Serikat adalah bahwa flow atau jumlah yang melewati Selat Hormuz ini kembali ke normal sebelum attack tanggal 28 Februari. Dalam konteks ini juga Iran dan tidak diperbolehkan memberikan fee begitu ya untuk kapal-kapal yang lewat. Namun tentu saja jika menarik pada hukum internasional boleh jika misalnya dalam konteks misalnya Iran memberikan
layanan atau bantuan misalnya untuk mengangkat atau menemukan kembali misalnya ranjau-ranjau laut yang memang sempat ada di laut atau di Selat Hormuz misalnya. Ini diperbolehkan Mas oleh hukum internasional, tapi memang fee itu tidak boleh begitu. Nah, dalam konteks ini manajemen jalan tengah yang terkait dengan Selat Hormuz bisa dicapai. Yang kedua bicara tentang nuklir Mas. Kalau bicara tentang nuklir ada titik khusus goal yang akan bisa atau akan mau diambil oleh Trump adalah tentu saja jika kesepakatan terkait dengan nuklir ini lebih baik dari JCPOA yang telah disepakati oleh Obama pada tahun 2015 lalu begitu. Nah, salah satu poin yang saya lihat terkait dengan Obama adalah yang pertama terkait dengan sunset clause. Sunset clause ini adalah poin periode penghentian pengayaan uranium yang dimiliki oleh Iran begitu dalam konteks JCPOA ini 10 tahun. Nah, yang diinginkan oleh Trump adalah tentu saja lebih baik daripada 10 tahun ini. Saat ini angkanya masih di angka 20 tahun di mana 20 tahun diharapkan atau diminta Iran ini tidak boleh melakukan pengayaan uranium sama sekali. Bahkan tidak boleh mengembangkan infrastruktur dan lain sebagainya. Namun Iran tentu saja tidak mau begitu ya masih untuk angka 20 tahun ini. Tetapi saat ini ada angka di tengah yang tentu saja belum disepakati secara tepat begitu karena kita harus bicara tentang konsesi juga yaitu di angka 15 tahun. Yang artinya jika 15 tahun ini disepakati ada dua penyelamatan muka yang terjadi. Bagi Iran ini winning karena memang angkanya tidak terlalu tinggi begitu. Bagi Amerika Serikat ini juga winning karena di atas JCPOA milik Obama dan di sisi lain juga selama setidaknya kepemimpinan Trump ini Iran dipercaya tidak akan membangun kekuatan nuklirnya setidaknya. Jadi ini saya lihat garis-garis tengah antara Hormuz dan juga isu nuklir, Mas Juno. Jadi dari penjabaran Anda tadi bahwa angkanya cukup tinggi ya untuk kali ini ya, bahwa indeks perdamaiannya itu menuju hampir 100%. Tapi Mbak Cempaka, ketika kita melihat tadi nuklir dan juga Selat Hormuz, apa ganjalan terbesar menurut Anda dari dua item ini? Atau ada hal lain yang membuat sebenarnya Washington dan Teheran ini, kalau kita lihat sekarang keadaannya, walaupun ada perundingan, masih saling serang? Iya, betul sekali Mas. Jadi memang kalau kita lihat dari awal perang ini, kita selalu seringkali lupa bahwa perang ini bukan hanya tentang Amerika Serikat dan Iran. Ada third party atau pihak ketiga yaitu Israel. Nah, kita juga dengar tadi bahwa Shehbaz Sharif juga menyatakan bahwa tanpa menyebut nama atau negara atau pihak tertentu bahwa sabotase bisa terjadi begitu. Dan saya rasa ini bukan tidak beralasan begitu ya, karena pengingat atau ingatan yang sama, peringatan yang sama juga datang dari setidaknya dari Menteri Luar Negeri Iran Arakci yang bahkan secara eksplisit begitu ya menyatakan bahwa rezim Zionis ini akan berusaha untuk mencari dalih begitu ya untuk menggagalkan 95% pun yang sudah akan dicapai oleh Iran dan Amerika Serikat. Yang kedua juga Direktur Intelijen Nasional Turki Ibrahim Kalin juga menyatakan di beberapa KTT bahwa setiap inisiasi negosiasi, karena Turki juga bagian yang menjadi mediator begitu ya Mas selain Pakistan, itu setiap negosiasi inisiatif yang sedang dilakukan oleh Iran dan Amerika Serikat ini seringkali akan jika tidak menguntungkan Israel atau tidak sesuai dengan visi Israel maka akan disabotase begitu. Dan hal yang sama bahkan disampaikan juga oleh mantan Direktur Counter Terrorism dari Amerika Serikat Joe Ken yang sudah tidak menjabat lagi bilang bahwa Israel memang memiliki rekam jejak, punya kredensial yang kurang baik begitu ya, ketika dia menargetkan sebuah proses perundingan dan memiliki pola-pola untuk melancarkan serangan strategis yang tepat ketika kesepakatan damai itu akan tercapai. Jadi memang sudah ada presiden begitu Mas, bukan tanpa alasan yang jelas pihak-pihak tersebut, aktor-aktor tersebut menyatakan hal demikian. Karena Zionis will still remains as Zionis ya Mbak ya, as they always do. Betul Mas Juno. Itu yang harus kita lihat garis bawah. Nah, kalau ganjalannya Zionis ini, Mbak, apakah kali ini Amerika, walaupun kita tahu ya beberapa kali hubungan Tel Aviv dan Washington juga beberapa waktu ini agak-agak beda pendapat gitu. Apakah menurut Anda Amerika kali ini berani untuk mengambil sikap tanpa mempertimbangkan insight dari Tel Aviv? Kalau saya lihat Mas, memang ada ketergantungan yang sangat tinggi dari Israel terhadap Amerika Serikat. Jadi ketergantungan ini bahkan saya bisa bilang absolut begitu. Yang intinya adalah sebenarnya jika Amerika Serikat sendiri berani untuk tidak memperhatikan atau sideline gitu ya bahasanya, jadi meminggirkan sedikit kepentingan yang dimiliki Israel dan
mempertimbangkan lebih banyak terkait domestik Amerika Serikat sendiri, maka sebenarnya ini bisa tercapai perdamaiannya begitu, Mas. Karena kita juga bisa melihat beberapa laporan yang kita lihat beberapa waktu terakhir begitu ya, Trump memperingatkan Netanyahu untuk menerima apapun yang saat ini sedang dinegosiasikan Washington begitu, yang menunjukkan bahwa sebenarnya Trump tentu memiliki independensi begitu, sehingga tidak terikat atau bahkan terdorong pada kepentingan harusnya Israel seperti itu. Untuk mengeskalasi, betul Mas. Kalau saya lihat di sisi lain juga ada dua hal, Mas, yang setidaknya dari sisi Zionis Israel yang memang akan bisa membuat perdamaian ini terwujud. Yang pertama adalah kita lihat bagaimana terjadi kelelahan perang dari domestik Israel sendiri. Karena meskipun Amerika Serikat saat ini berperang dengan Iran begitu ya, dari Zionis Israel sendiri berperang di 3 front, Mas, yaitu di Iran, di Gaza, dan juga di Lebanon. Nah, ini tentu bukan hal yang mudah untuk membuka 3 front dalam waktu sekaligus untuk militer manapun, begitu ya. Nah, dalam konteks ini tentu akan sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk mencapai perdamaian dan mengurangi ketergantungan atau bahkan upaya-upaya sabotase dari Zionis Israel, Mas. Baik, Mbak Cempaka, kita akan lanjutkan tapi kita jeda terlebih dahulu karena tadi Anda menyebutkan Gaza dan Lebanon, ini 2 item yang juga saya ingin tanyakan sebenarnya bagaimana korelasinya nanti mappingnya, kira-kira Iran kan juga concernnya di 2 hal ini, tapi nanti kita lanjutkan ya Mbak ya. Dan pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Breaking News. Dilansir dari media Iran Press TV, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebutkan sejumlah poin penting terkait perjanjian damai dengan Amerika Serikat. Namun di tengah upaya damai tersebut, Araghchi menuding Israel menentang perjanjian dan menyabotase kesepakatan damai dengan AS. Ia juga menyebut bahwa Iran tak dapat mendukung isi kesepakatan yang beredar di media sosial. Selain itu, Araghchi menegaskan bahwa Amerika Serikat harus berhenti mengancam jika ingin mencapai kesepakatan damai. Ia juga menyebut bahwa Iran telah mencapai draft akhir kesepakatan sebanyak 14 poin yang tengah dalam tahap akhir peninjauan. Terkait Selat Hormuz, Araghchi menegaskan bahwa tidak ada perairan internasional di Selat Hormuz. Pembayaran juga diperlukan untuk setiap pelayaran melalui Selat Hormuz. Sementara itu, Ketua Parlemen sekaligus Kepala Negosiator Damai Iran Muhammad Ghalibaf juga ikut menegaskan bahwa teks final perjanjian damai Iran dan AS telah selesai. Kini, Pakistan tengah bekerja sama dengan kedua belah pihak untuk menyelesaikan langkah selanjutnya. Rencananya jika tidak ada aral melintang, perjanjian damai akan ditandatangani hari Minggu di Jenewa, Swiss. Ya, harapan kita bersama bahwa hari Minggu ini ada jawaban dari konflik antara Amerika Serikat dan Iran dan juga Israel, karena kita ingin perdamaian tentunya pemirsa. Dan kita akan lanjutkan dialog kita bersama analis senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Fauzia Cempaka Timur. Mbak Cempaka, selamat bergabung kembali. Mbak, kita lihat tadi poin-poin terkait tadi Selat Hormuz dan beberapa hal yang jadi concern di perundingan yang semoga minggu ini ada kabar baik ya Mbak ya. Tapi sebelumnya Mbak, ketika Anda menyebutkan soal Gaza dan Lebanon, ini kan Iran punya concern juga di sini. Mereka menginginkan 2 wilayah ini tadi aman seperti itu, tidak ada gangguan dari Zionis. Apakah Gaza dan Lebanon ini juga menurut Anda ya disebutkan Iran sebagai salah satu poin yang membuat mereka ingin berdamai? Betul, Mas. Satu poin yang tentu kita lihat
kemarin sempat ada diskusi bahwa sebenarnya juga sudah tadi di awal diceritakan misalnya CNN menyebutkan sudah 39 kali begitu ya, hampir damai. Salah satu yang juga baru-baru ini terjadi adalah ketika pada tanggal 7 Juni lalu begitu ya, serangan besar-besaran dilakukan oleh Zionis Israel ke Lebanon yang akhirnya membuat ditutup kembali Selat Hormuz secara total, dan yang kedua adalah Iran tidak mau mendiskusikan kembali meskipun beberapa setelah Trump menelpon ke Iran maupun ke Netanyahu begitu ya, akhirnya ada ceasefire kembali antara Israel tidak menyerang lagi Lebanon. Tapi yang harus kita juga cermati, Mas, bahwa ketika bicara tentang perdamaian yang disampaikan oleh Iran, tidak hanya terkait Lebanon, Gaza, tapi juga terkait dengan proksi lain, misalnya terkait Houthi yang berada di Yaman. Karena yang tadi kita dengar bahwa ketika terjadi serangan oleh Zionis Israel ke Lebanon yang besar-besaran tanggal 7 Juni lalu, yang dilakukan oleh Iran selain menyerang juga secara langsung ke daerah Haifa, ke Israel, adalah serangan pertama yang secara direct, secara langsung dilakukan oleh Houthi, Mas. Yang sebelumnya sejak perang ini berlangsung begitu ya, meskipun Houthi sudah menyampaikan dukungannya ke Iran dan lain sebagainya, tidak pernah menyerang secara langsung. Yang artinya sebenarnya adalah jika perdamaian yang diinginkan dicapai oleh Iran dan Amerika Serikat ini di-spoil atau secara struktural ini digagalkan kembali oleh Israel, maka yang akan bertindak tidak hanya Iran saja, Mas, tapi juga pihak-pihak yang seperti Hezbollah dan juga Houthi yang tentu saja dalam konteks ini secara koordinatif juga berdiskusi dengan Iran dalam hal mencapai perdamaian. Karena kalau kita lihat jika bicara tentang Houthi, tentu saja bicara tentang Bab el Mandeb, Laut Merah, yang tentu saja akan semakin memperburuk kondisi ekonomi global jika ditutup oleh Houthi. Nah, dalam konteks Gaza dan juga Lebanon sendiri, ini secara internal dari masyarakat Israel pun ini sudah mendorong pemerintahnya untuk mengurangi, karena memang tadi kelelahan yang amat sangat secara militer dan kerugian ekonomi. Inflasi di Israel sendiri juga sudah sangat tinggi. Jadi saya lihat memang Netanyahu ini tidak memiliki poin atau belum memiliki jalur untuk menyelamatkan muka. Di sisi lain, Amerika Serikat dan Iran sudah mulai memiliki poin, sudah mulai memiliki cara-cara untuk melakukan penyelamatan muka agar menjadi pemenang keluar dari perang ini. Jadi saya lihat mungkin itu yang membuat harus selalu dilihat kritisnya poin Israel yang akan mungkin mensabotase 95% jalan damai yang sudah hampir dicapai oleh Iran dan Amerika Serikat, Mas Juno. Oke, sabotase apa, Mbak, menurut Anda yang ya, walaupun kita tahu Israel sekarang kan sudah melakukan serangan-serangan ke Lebanon Selatan dan juga pastinya Gaza seperti itu. Kita juga lelah lihatnya kan. Anda melihat sabotase apa yang mungkin akan dilakukan Israel selanjutnya ketika memang dia mencium ya bahwa nampaknya Amerika mulai melunak dan akan berdamai dengan Iran? Saya tentu berharap sebenarnya Israel tentu saja dengan tunduk absolut terhadap Amerika Serikat, artinya mendengar Trump dan memang benar-benar melakukan gencatan senjata. Namun kita harus lihat juga bahwa jangan sampai dengan misalnya nanti Iran begitu dan Amerika Serikat sudah mencapai perdamaian dan Israel ini berdamai dalam konteks jika serangannya terhadap Hezbollah ini dibiarkan oleh Amerika Serikat, maka dia tidak akan juga mengganggu perdamaian yang akan dicapai oleh Iran dan Amerika Serikat. Ini yang saya khawatirkan, Mas. Jadi serangan yang bisa dilakukan oleh Israel sendiri, Zionis Israel ini akan tentu semakin besar begitu ya terhadap Lebanon. Terlebih kita juga ingat beberapa waktu yang lalu secara politik dari Prime Minister maupun Presiden Lebanon pertama kali menyatakan keengganannya atau keberatannya terhadap peran Iran untuk mendamaikan dan menganggapnya sebagai intervensi terhadap negaranya. Nah, ini menurut saya hal-hal yang perlu diwaspadai. Dalam hal ini eskalasi yang lebih tinggi justru malah akan terjadi di front Lebanon dan justru front Gaza begitu. Ketika perang ini nanti perang Iran dan Amerika Serikat dengan Israel ini berakhir begitu, Mas. Oke, baik. Jadi kalau kita lihat spektrumnya ya, Mbak, bahwa sebenarnya Iran concern dengan Gaza dan Lebanon sebagai tadi mereka paham bagaimana penderitaan di sana. Namun mungkin beberapa pihak di Lebanon juga melihatnya intervensi. Jadi ada perbedaan pendapat seperti itu. Nah, Mbak, kalau kita lihat nanti, misalnya minggu nanti ada kabar baik seperti ada perdamaian. Apakah Anda melihat ke depannya sikap Amerika akan sedikit
tidak lagi mementingkan Israel dalam kebijakan luar negerinya, atau ya kita tahu dua-duanya bestie, atau tetap akan berlanjut Mbak hubungan ini? Tentu sebenarnya kalau kita lihat memang Amerika Serikat dan Israel ini bestie yang natural gitu ya Mas. Artinya tidak akan ada cukup kekuatan yang lebih besar untuk sebenarnya memisahkan secara langsung, karena secara politik pun dari lobby-lobby serta berbagai komunitas yang ada di Amerika Serikat memang sangat terikat baik secara sosiologi maupun secara politik begitu. Jadi tentu jika dilepaskan secara independensi yang secara absolut tentu tidak akan bisa dicapai begitu ya Mas. Tetapi memang yang saya lihat adalah dalam konteks ini Trump yang berani untuk memberikan peringatan pada Netanyahu begitu, bahwa dia cross the line begitu ya, dari ini peringatan yang cukup keras menunjukkan independensinya sebagai seorang presiden. Ini yang sebenarnya dibutuhkan begitu Mas, bahwa dalam konteks ini tentu kalau memisahkan secara langsung, tentu jika tiba-tiba Amerika Serikat tidak mendukung Israel lagi, tentu tidak mungkin begitu ya. Tapi memang yang diinginkan bukan hanya oleh masyarakat global, tapi juga masyarakat Amerika Serikat begitu ya, bahwa Amerika Serikat ini tidak lagi didikte atau bahkan terdorong, terbawa pada perang yang bukan untuk kepentingan domestik Amerika Serikat, tapi justru untuk kepentingan domestik negara lain, salah satunya Israel begitu Mas. Karena tadi Anda menyebutkan kalau bicara hubungan ya ini dua bestie yang secara natural ya by nature and habit mereka dibentuk akhirnya akrab. Satu mungkin Mbak Cempaka, ketika kita melihat bahwa ya ada tanda-tanda menuju perbaikan lah seperti itu ya Mbak ya. Apa yang bisa kita lakukan sebagai publik pada umumnya, karena kita tahu kita Indonesia sikapnya jelas, saya sebagai rakyat Indonesia Muslim, we know well what to do. Menurut Anda apa yang bisa kita push untuk di sini sebagai rakyat dan Muslim? Ada dua hal Mas menurut saya yang penting kita lakukan, dan mungkin tidak hanya sebagai Indonesia tapi juga sebagai masyarakat umum, masyarakat biasa. Yang pertama adalah meningkatkan resiliensi, karena kita tentu tahu bahwa dampak dari perang ini tidak hanya dirasakan oleh Iran dan Amerika Serikat saja atau Israel atau negara Timur Tengah, tapi memang secara global yang berdampak pada energi, ekonomi, dan memang natur atau sifat alami dari perang ini adalah memang cost imposition, yang artinya beban ini dibebankan tidak hanya pada pihak yang berperang begitu. Perang asimetris ini perang yang dibebankan pada seluruh negara, sehingga memang dampaknya kita tentu rasakan juga. Dan tentu saja resiliensi ini membutuhkan untuk menurunkan ego, menurunkan juga meningkatkan ketahanan, pain threshold begitu, yang memang dirasakan oleh seluruh dunia. Yang kedua adalah menurut saya terkait dengan memilih kembali, satu yang diingatkan oleh Shehbaz Sharif juga gitu ya, yaitu memilih informasi yang beredar begitu terkait dengan pemilihan terkait dengan tantangan terkait disinformasi, malinformasi, informasi salah, informasi yang sengaja dibuat salah, ini harus sangat tinggi begitu, terlebih sosial media, dan tentu saja memilih platform berita, memilih platform informasi yang dapat dipercaya seperti saat ini menonton iNews begitu, ini tentu platform yang bisa dipercaya dibandingkan hanya katanya dan ataupun akun-akun yang tidak dapat dipercaya kebenarannya. Jadi dua hal ini menurut saya adalah hal yang paling minimum bisa kita lakukan sebagai masyarakat biasa Mas Juno. Karena suara kita ini tidak hanya kita bicara soal Indonesia ya Mbak, tapi global economy ya itu juga berdampak, dan ini sudah terasa sama kita dari beberapa bulan terakhir. Satu mungkin Mbak Cempaka, kalau kita lihat tekanan publik Amerika sendiri, kita tahu November mereka ada early election seperti itu ya. Apakah memang Amerika dan Trump juga punya pertimbangan khusus soal ini, karena kita tahu it's all about politics somehow, right? Iya. Tentu itu pertimbangan yang sangat besar Mas, karena tidak hanya bicara tentang November ini gitu ya. November ini ada midterm election. Di sisi Israel mereka juga akan segera di bulan September ini, Agustus September menghadapi re-election juga Mas. Jadi ini dua-duanya ini menghadapi re-election, hanya Iran yang tidak dikejar waktu sebenarnya dalam konteks ini. Di sisi lain yang kedua adalah dalam konteks Amerika Serikat sendiri, kita tentu kemarin mendengar ada term yang disebut dengan New Wars Power Act Resolution begitu ya, yang artinya perang ini harus diakhiri sebelum 60 hari, atau jika tidak maka harus dipertanggungjawabkan di depan Kongres. Nah ini resolusinya sudah disetujui Mas oleh Kongres, yang artinya jika memang mau diresume lagi, jika mau dimulai lagi begitu ya, Trump harus siap mempertanggungjawabkannya di depan Kongres, yang artinya
ini akan panjang. Ya. Artinya tidak hanya akan berdampak pada Trump saja di midterm election, tapi the whole Republican. Nah, ini yang tentu tidak diinginkan oleh Trump. Makanya kita lihat bagaimana keinginan Trump dan juga kabinetnya sebenarnya adalah untuk segera mengakhiri perang ini dengan konsesi sebesar-besarnya. Begitu. Dari hal-hal yang sudah atau negosiasi yang sudah dicanangkan sebanyak 14 poin itu, Mas Juno. Oke, Mbak Cempaka, obrolannya menarik sekali. Kita dari segmen tadi dan juga segmen ini, ya kita bedah bagaimana poin-poin kesepakatan. Semoga minggu pagi ya, waktu Swiss juga nanti ada hal-hal baik, kabar baik. Karena kita pengen harga minyak ya lebih affordable lagi, masyarakat juga bisa hidup dengan ya di Indonesia lebih baik, dan saudara-saudara kita di Gaza, Lebanon dan Iran bisa merasakan arti kemerdekaan sesungguhnya ya Mbak ya. Terima kasih Mbak Cempaka, sehat-sehat, selamat berakhir pekan. Dengan senang hati Mas Juno, selamat berakhir pekan, selamat malam. Selamat malam. Baik, pemirsa, ribuan rakyat Iran turun ke jalan-jalan utama di Teheran. Aksi dilakukan untuk menentang Amerika dan Zionis Israel. Lautan manusia ini memenuhi lapangan Enkilab dan jalan-jalan utama di Teheran Sabtu waktu setempat. Masa terlihat memenuhi kawasan tersebut sambil membawa bendera, dan aksi ini digelar sebagai bentuk keteguhan rakyat Iran untuk menentang Amerika dan juga Zionis Israel. Kami akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Breaking News.